Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Irfan Wa'aladat, NIM 1905 1204075 dari TI 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet yang ada di Indonesia. Dari awal masuknya internet di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan rentetan sejarahnya, saya akan menjelaskan apa itu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Biasanya disingkat dengan istilah TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket atau dalam istilah asingnya biasa disebut Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di Indonesia. Jadi TCP/IP ini merupakan alamat dari sebuah device atau media yang berbeda-beda antar device-nya. Sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 90-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Pada awal tahun 98, pengguna awal internet di Indonesia memanfaatkan CIX yang merupakan protokol dari Inggris dan CompuServe dari Amerika Serikat untuk mengakses sebuah internet. Berdasarkan catatan Wois, Arin, dan Apnik, protokol internet pertama di Indonesia atau UINet Lab didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni tahun 1988. RMS Ibrahim beserta yang lainnya merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia pada tahun 92 hingga 94. ISP pertama di Indonesia dimulai sekitar tahun 94 dengan nama Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet, sebuah langkah yang cukup nekat barangkali. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI. Kebetulan Sanjaya merupakan dosen dari Universitas Indonesia. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email klien Pine, serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 95, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang memberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet pimpinan BRM. Mulai tahun 95, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser link di Amerika Serikat. Maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Pengguna awal internet lewat CIX dan CompuServe. Sejak tahun 98, CIX menawarkan jasa email dan newsgroup. Belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 1200 bps atau byte per second dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk akses internet. Sejak tahun 89, CompuServe juga menawarkan jasa email dan belakangan newsgroup, HTTP atau FTP. Beberapa pengguna CompuServe memakai modem yang dihubungkan dengan gateway Infonet yang terletak di Jakarta.
biaya akses Compuverse masih mahal, tetapi jauh lebih murah dari CIA. Ya, untuk saya ini jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 adalah 132,7 juta user, atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia, yang sebesar 256,2 juta. Jumlah ini termasuk banyak di Asia. Pengguna internet terbanyak di Pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user, atau sekitar 65% dari total penggunaan internet. Jika dibandingkan dengan penggunaan internet Indonesia pada tahun 2014 yang sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam kurun waktu 2 tahun. Jumlah ini masih akan berkembang seiring dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi. Dan di tahun 2020 ini kemungkinan jumlah user internet di Indonesia akan jauh lebih meningkat. Ya, demikian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk semua yang melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.